Inilah pemimpin yang paling tepat untuk Indonesia. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Di tengah riuhnya suara-suara politik, janji-janji kampanye, berita simpang siur tentang calon presiden menciptakan kebingungan masyarakat untuk memilih. Cerita Untung kali ini mengundang Ustadz Khalil Nafis untuk memaparkan bagaimana hendaknya pemimpin yang layak dalam Islam. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ini kita kembali bertemu di Cerita Untung dan terima kasih untuk teman-teman semuanya udah mengirimkan masukan, kritik, saran atau juga mungkin info dan juga ide yang masuk ke dalam kolom komentar Cerita Untung ya. Untuk teman-teman semuanya yang tentunya juga memiliki usulan-usulan, monggo saja nanti kita akan coba diskusikan dengan tim. Alhamdulillah sekarang ini kita kembali tandang sebuah pesantren di kawasan Depok, yaitu pesantren Cendekia Amanah. Dan tentunya juga di sini ada seorang ibaratnya kalau zaman persilatan ini guru legend ini di Puncak Gunung nih. Kita bertemu dengan Kiai Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, sehat Kiai. Alhamdulillah, masya Allah. Ini unik Kiai. Belum lama ini saya lihat postingan Kiai. Orang-orang yang nggak bisa dinasehati, itu orang yang jatuh cinta atau tim ses. Gitu. Ya. Nah, ini menarik ya. Dan uniknya juga ya, ini mungkin entah pendapat saya aja atau juga mungkin memang begini keadaannya bahwa setiap masa pemilu atau 5 tahun sekali dalam waktu ya sekitar 10 tahun belakangan nih, setiap waktu pemilu kita tuh ribut. Ya. Apalagi mungkin karena udah mulai sosmed ya, ribut, mau itu temen follow-an. Keluarga bisa keluar dari grup gitu. Kemudian ada suami istri mungkin ada yang sampai pisah gitu katanya gara-gara beda pilihan. Ini fenomena apa sebenarnya Kiai? Jadi fenomena orang yang ingin menunjukkan terhadap identitas dirinya. Kemudian dia punya keinginan sesuai yang dia pikirkan. Memang di mana-mana mulai dulu dunia politik itu penuh dengan keributan, keruwetan, bahkan mungkin pertengkaran. Dulu sebelum ada pemilu kan model pergantian kekuasaan dengan cara perang. Siapa yang menang perang maka dia yang berkuasa. Dulu dengan cara penaklukan, bahkan pembunuhan. Tapi di zaman demokratis seperti di zaman modern ini modelnya tidak dengan cara menunjukkan kekuatan, tapi dengan cara pilihan. Oleh karena itu masing-masing membuat narasi yang membuat orang itu sehingga tertarik, lalu bikin seakan-akan program-program yang itu sesuai dengan segmentasi yang mereka akan guide, gitu. Kemudian mereka dengan caranya masing-masing dia akan melakukan militansi dengan merasa idenya. Gitu ya. Ini yang orang yang ideologis, tapi ada juga yang materialis. Jadi orang nggak berpikir soal siapa itu yang menjadi pemimpin. Sekarang saya butuhnya nasi. Saya butuh makan siang, saya butuh minyak goreng, saya butuh beras. Maka siapa yang ngasih, maka saya pilih. Jadi sekarang ini bisa dilihat berapa persen orang yang tadi ideologis, siapa yang materialis. Ada yang ketiga adalah pragmatis. Pragmatis, saya ini mau duduk di mana? Kalau dia jadi, saya kira-kira bisa dapat apa enggak? Jadi jangan heran umumnya yang sekarang ini nyata doa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ya Allah yang bolak-balikkan kata, tetapkanlah hati kami kepada agamamu. Sekarang itu nampak sekali. 5 tahun lalu yang militan nyanjung-nyanjung dengan capres tertentu, sekarang tiba-tiba memaki-maki capres tertentu. Atau sebaliknya, yang dulu maki-maki capres tertentu, bahkan mungkin mencari kesalahannya, sekarang menjadi pendukung militan. Nah, ini Allah bisa dilihat ya, terbolak-balik aja. Orang dapat hidayah kepada Allah pun seperti itu. Kayak nggak masuk akal, kok bisa ya? Namanya kalau kita yang sadar, orang bermaksiat kok bangga. Kan gitu, kita heran. Kita maksiat aja malu, tapi kok ada orang maksiat ditunjuk-tunjukkan, bahkan nyalah-nyalahkan kalau ada orang mengkritik terhadap orang maksiat. Sekarang itu kita ngelihat sama, kayak model tim sukses gitu. Siapa yang menyalahkan tim sukses, wah itu kesalahan berat gitu. Maksudnya nyalahin calonnya beliau, calon mereka. Calon mereka, ya pasti kita jadi musuhnya. Iya benar. Iya, makanya di orang tim sukses tadi pertanyaan awal nggak bisa dinasehati, tidak bisa disalahkan, tidak. Hanya satu, dibenarkan atau didukung, baru menjadi temannya. Malah kadang-kadang calonnya itu bahasa seperti nabi gitu ya, nggak bisa salah gitu ya. Pokoknya dia tuh hanya narasinya satu.
yang mendukung calon saya teman saya. Kalau yang tidak mendukung bahkan mungkin memberikan masukan tapi ada nuansa kritik adalah musuhnya. Oh, kenapa bisa begitu ya? Ini kayak kalau kita lihat ya refleksi berapa tahun yang lalu waktu pemilu sebelumnya itu kan ada dua seperti pilihannya tuh kayak kalau nggak cebong kampret gitu. Iya. Iya kan? Udah nggak ada sekarang. Sekarang yang dulu cebong jadi kampret. Iya. Yang kampret jadi cebong. Begitu. Jadi udah nggak ada. Jadi muncul baru. Selalu muncul baru. Artinya apa? Hidup ini pasti dinamis. Kita ketemu dengan orang yang merasa benar sendiri. Ketemu dengan orang yang punya obsesi diri. Kemudian kita pandai-pandailah kita untuk menjaga objektivitas kita. Sehingga kita tidak menjadi subjektif melihat persoalan itu. Jadi orang yang berkepentingan tadi menjadi tim sukses, apakah kepentingan material, apa kepentingan jabatan, atau kepentingan memang ada ideologi yang sama, itu kita bisa memahami dengan cara netral sebenarnya. Mana yang lebih kepentingan untuk Indonesia, mana yang kepentingan untuk bangsa. Jadi memang harus ada ya di antara kita ini yang bisa berbicara objektif, yang bicara soal kepentingan umum, bukan kepentingan sektoral, kekuasaan atau calon tertentu itu. Oh iya, jadi mungkin ya setiap orang itu kalau kayak bilang tadi bahwa memang beberapa jenis orang dalam memilih, kebanyakan memang polanya adalah pola-pola yang skupnya kebutuhan dia gitu, atau juga mungkin ya apa yang mampu dilihatnya. Cuma ketika wide angle kebutuhannya mestinya apa yang bisa merangkum se-Indonesia sebenarnya Kiai. Itu kalau dia bisa ngelihat dari ketinggian istilahnya, makanya disebut dengan Asia As-Sami ya. Umpamanya politik level tinggi gitu ya. Bukan politik praktis tapi politik keadaban. Jadi yang dilihat itu bukan soal siapa yang berkuasa, tapi kira-kira ini mana yang paling baik untuk kemanfaatan Indonesia. Nah kalau tadi tiga-tiganya hanya kembali pada dirinya kan. Ideologi secara subjektif, material kebutuhan secara subjektif, apalagi untuk jabatan kebutuhan subjektif. Tapi bisa nggak kita berbicara tentang mana yang lebih baik untuk Indonesia? Yang ke depan yang paling pas itu pemimpin yang mana? 01, 02 atau 03? Nah gitu. Pasti harus memilih kita. Nggak boleh nggak memilih. Nggak boleh golput kan? Nggak boleh, dosa kita kalau golput itu. Saya sebut dosa karena tiga-tiganya itu layak dipilih gitu ya. Tinggal kita mana yang paling layak, yang terbaik dari yang dipilih. Saya mengatakan kenapa tiga-tiganya layak, secara administrasi mereka ya terpenuhi. Kemudian soal nanti pelanggaran moral itu adalah bagian dari dinamika, tetapi secara hukum tertulisnya ya mereka akan bisa mencalonkan diri, kan gitu. Kemudian yang kedua ya mereka dalam keadaan sehat, juga punya pengalaman, masing-masing punya pengalaman. Tinggal mana yang terbaik mau kita pilih. Kita kembalikan kepada kriteria yang diajarkan di dalam agama kita, karena memilih pemimpin itu bukan hanya kepentingan duniawi bagi kita yang beragama Islam khususnya, adalah ada kepentingan ukhrawi, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kita pilih itu adalah saya serahkan urusan ini kepada orang ini, namanya. Berarti ke depan saya titipkan kepada dia. Kalau main-main tidak boleh. Kalau karena ini primordial, karena sesama kampungnya, sesama temannya primordial, itu nggak boleh. Apalagi karena dibayar, itu nggak. Nabi itu menegaskan. Dosa berarti? Dosa. Dikatakan pengkhianat oleh hadis. Oh begitu? Ini disebutkan. Man tawalla ala umarul muslimina syai'an wasta'mala rajulan wa huwa yafhamu anna fihim man huwa aula minhu wa a'lamu anna fihim man huwa a'lamu bi kitabil wa sunnati rasulillahi faqad khana Allah wa rasulahu wa jami'al mu'min. Kalau kita menyerahkan urusan orang mukmin, kemudian kita memilih pemimpin, presiden, gubernur, bupati, kepala RT, kita memilihnya orang yang tidak pantas, orang yang tidak terbaik. Padahal kita ada yang lebih baik, lebih tahu tentang kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Maka faqad khana Allah wa rasulahu, dia berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, berkhianat kepada seluruh orang mukmin. Masya Allah, subhanallah. Jadi dicap pengkhianat. Berat ya. Kalau memang, saya ini ada serangan fajar, serangan fajar saya milih seseorang.
Gara-gara dia kasih mie goreng, dikasih beras, dan seterusnya. Kemudian dia memilih bukan karena berpikir dia yang lebih pantas. Maka dia pengkhianat dalam Islam disebut. Oh gitu. Jadi kayak misalnya tadi alasan-alasan yang selain bisa dikembalikan yang pragmatis, itu kan juga itu termasuk kayak itu bernego atau bagaimana? Itu kan juga sama, itu termasuk kan? Iya, masuk di dalamnya. Sama ini. Sampai jadi capres. Kemudian ada umumnya A capres juga. Saya berpikir saya kalau milih sampean, saya nanti bisa dikasih jabatan oleh Mas Ari Untung gitu ya. Sementara kalau milih yang lain yang A itu saya nggak dapat apa-apa. Padahal saya tahu makanya itu lebih baik dari sampean. Tapi saya milih sampean karena saya ada hubungan pertemanan. Karena saya sama sampean ini nanti akan mudah lah kira kalau itu bikin acara-acara. Kemudian kalau kita umumnya ngajuin proposal, mau bangun pesantren dan seterusnya, ke sampean lebih mudah karena saya kenal. Sementara yang sana saya nggak kenal. Tapi saya punya keyakinan mamanya track recordnya itu lebih baik, lebih pintar dan seterusnya. Kemudian saya milih sampean, tidak milih orang yang lebih baik. Itu dosa. Pengkhianat. Disebut pengkhianat khana itu pengkhianat kepada Allah, pada Rasul. Luas berarti ya? Iya. Jadi memang milihnya memang duniawi, tapi ada pertanggungjawaban secara ukhrawi itu. Masya Allah. Ketika kemudian yang dipilih, ya mudah-mudahan yang dipilih itu kemudian bisa amanah gitu ya. Kalau sebelumnya track recordnya misalnya yang mau dipilih kita udah tahu nih orangnya seperti apa. Kemudian ketika dipilih, yang bersangkutan itu zalim gitu misalnya. Apakah ketularan kita dosa zalimnya? Ya kita akan menyerahkan urusan pada dia, maka berarti kita ikut terlibat di dalam mendukung pada keburukan itu. Udah tahu orangnya koruptor. Udah tahu orangnya itu jahat. Lalu kita pilih, kan berarti kita memfasilitasi orang yang mau berbuat korupsi. Memfasilitasi untuk dia berbuat jahat. Kalau kita nggak milih kan nggak ada tanggung jawabnya. Nggak ada tanggung jawab. Berbeda dengan Anda, ini orangnya adil, ini orangnya baik. Tiba-tiba dia berubah, berbuat jahat. Ya kita nggak tanggung jawab karena dari awal kita memang tahu dia orang adil. Tapi udah tahu tidak adil, udah tahu dia orangnya jahat, udah tahu koruptor dan seterusnya. Kemudian kami pilih dia karena ada kedekatan. Dia ikut tanggung jawab, milihnya dosa. Ketika berbuat dosa pun kita juga termasuk ada ali'anah namanya alal ma'asi. Membantu terhadap kemaksiatan orang untuk berbuat maksiat karena difasilitasi untuk berkuasa. Jadi memilih ini tanggung jawabnya ini nggak kaleng-kaleng berarti kayaknya. Ya. Berarti pertanyaan bukan cuma asal coblos gitu. Tapi ini ketika kita coblos ini ada tanggung jawab besar yang akan kita pertanggung jawab daripada Allah berarti ini. Lah iya kan nanti urusan mantawala umar mengurusi urusan kita. Tiba-tiba dia dipilih, nanti setiap maulidan, setiap acara keagamaan, setiap acara dakwah diganggu sama dia. Udah tahu dia gangguin orang-orang yang dakwah wamanya. Terus kita pilih orang itu. Kan berarti kita mau membantu untuk berbuat maksiat. Di sebaliknya banyak ini orang memang orang senang keagamaannya, ini orangnya adil. Saya pilih dia. Ya kita alal khair, ala ta'ah. Kita membantu dia untuk berbuat taat. Karena kan seorang pemimpin itu efeknya tuh setiap detik. Kalau kita ini kan paling ketika bekerja baru ada efek ya. Tapi seorang pemimpin itu setiap detik. Instruksinya itu kan terus sampai ke bawah. Mungkin dia bikin instruksinya sekali. Tapi kan ke bawah itu terus dia ngalir itu. Menjadi mengikat ke bawah, menjadi sesuatu yang wajib di bawah, harus dilaksanakan di bawah. Sehingga setiap detik dari yang dia bikin kebijakan, dia ada nilai ke bawah, itu ada nilai yang terus berkelanjutan. Kalau itu baik akan jadi baik, tapi kalau itu buruk kan jadi keburukan. Berarti teman-teman hati-hati juga ya dalam memilih. Ini mumpung masih ada berapa hari lagi ya teman-teman. Ditelaah lagi, dianalisa lagi ya. Kira-kira apa namanya, masih ada waktu untuk kita berubah pikiran. Tapi ya jangan sampai kita milih karena FOMO atau terpengaruh orang. Dan jangan sampai karena uang. Udah pasti karena itu, jangan sampai karena uang. Kan disebutkan dalam hadis, saya ingin menyampaikan. Salah satu la yukallimuhullahu yaumal qiyamati wa la yuzakim wa lahum adzabun alim. Ada 3 di hari kiamat itu oleh Allah orang nggak diajak bicara dan oleh Allah tidak ditoleh, dicuekin lah ya. Dicuekin oleh Allah. Dicuekin oleh Allah, bahkan disiksa dengan adzabun alim, dengan siksaan yang pedih. Di antaranya adalah rajulun bai'a imaman la yubayyu illa lidunyahu.
In a'tahu ma yuridu wafabi wa illa lam yafibi. Orang yang memilih pemimpin itu karena pemberian uangnya. Kalau dikasih uang sesuai yang dia inginkan, transaksinya karena dikasih, maka dia memilih. Kalau tidak, maka dia tidak memilih. Jadi kalau kita memilihnya karena uang, nanti itu dicuekin Allah di hari kiamat. Kita udah capek-capek, kita sudah ibadah, malam tahajud, gara-gara nyoblos begini kita dicuekin oleh Allah. Dan Allah pasti tahu di dalam bilik suara nggak bakalan nggak tahu ini karena malamnya dikasih serangan fajar, dikasih. Jangan. Berarti memang karena walaupun cuma nyoblos, tapi impactnya tuh untuk orang banyak kali ini. Makanya. Iya, maslahatul ammah namanya, kemaslahatan umum. Karena kita menyerahkan ke dia. Coba apa kebijakan? Angkat menteri presiden. Bikin umumnya mana yang boleh dan tidak boleh adalah presiden. Dia semua ada di pimpinan negara. Mau ngatur umumnya kejaksaan, ngatur kepolisian, ada di presiden semua. Termasuk juga bagaimana maslahatnya hubungan antar umat agama, bagaimana hubungan keluarga memberikan fasilitas untuk orang fakir miskin, untuk orang belajar, semua kan ada di negara. Hubungan antar negara dengan negara yang lewat negara. Nggak mungkin kita hubungan dengan Saudi, dengan umumnya Irak, dengan Turki. Nggak mungkin nggak melewati negara. Contohnya kita keluar aja pakai visa. Iya, benar. Ya kan, pakai paspor gitu. Masuk juga kita diperiksa apa yang dibawa dari luar. Yang kita mau keluar pun juga diperiksa apa yang dibawa keluar. Artinya negara kan terlibat semua. Kemudian kita diserahkan kepada orang yang tak kompeten, diserahkan kepada orang yang tidak adil menurut pandangan kita. Jadi yang kita tuntut adalah pilihlah calon pemimpin itu, capres, cawapres, atau legislatif, atau siapa yang dipilih sampai ke bawah, yang menurut hati nurani kita itu baik. Nah, gimana cara mendapatkan hati nurani itu mengatakan baik? Ada dua cara. Bagaimana? Yang pertama, memang kita bisa menelaah track recordnya dan tahu apa kebutuhan negara kepada pemimpin yang seperti apa. Itu yang pertama. Jadi memang sudah punya wawasan. Mas Haryono saya pikir sudah bisa menilai. Calon ini begini-begini, pendidikannya begini, track recordnya begini. Nah kan, udah bisa milih sendiri. Cik. Tapi ada orang yang bingung. Orang-orang di daerah pedalaman mungkin yang tidak buka medsos atau bingung karena kebanyakan medsos. Itu mana yang dipilih? Dia kan nggak ada yang yakin. Caranya adalah bertanya kepada orang yang ngerti. Tapi jangan nanya lagi ke tim sukses. Oh iya benar. Jangan nanya ke tim sukses. Kalau tim sukses pasti ditunjukkan kepada calonnya. Tanya kepada tokoh masyarakat, ya. Baik itu umumnya tokoh masyarakat itu tokoh keagamaan seperti kiai, ustadz, atau tokoh masyarakat yang memang dia mengayomi masyarakat, ngerti politik itu. Tanya mana ya yang baik. Tanya sama yang netral. Yang tadi kepentingan Indonesia. Jangan masuk kepada orang yang sudah ada kepentingan secara pribadi atau kecenderungan secara partai. Kalau nanya sama dia bingung, ya tambah bingung. Tapi nanyalah kepada orang yang memang melihat itu masih objektif. Tapi kalau sudah ada kecenderungan calon A, calon B, dia yakin, silahkan. Dia bertanggung jawab. Tapi kalau bertanya sama orang, karena dia nggak ngerti, maka orang yang menjawab itu yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Oh, berat teman-teman. Jadi memang nggak mudah kita merekomendasi sesuatu ya kalau kita tanpa paham dulu gitu dasar ilmu di belakangnya. Masya Allah. Berarti memang ini bukan perkara ringan yang entah kalau sudah di situ mana yang serk aja atau juga mungkin mana yang dia suka. Nah sekarang agak uniknya begini lagi kayak bahwa ada kontes ide di sini di tahun, ada juga yang kontes gimmick zaman sekarang. Nah untuk mendewasakan masyarakat bagaimana, kan ada juga yang suka karena mungkin dia suka sama gimmicknya gitu ya. Mungkin kita nggak bisa menafikan bahwa mungkin bagian dari advertising itu salah satunya gimmick tuh. Tapi takutnya jadi bias sebenarnya, mana yang sebenarnya pilihan terbaik gitu. Orang itu kan kayak buku, ini banyak buku ini kan. Ada buku itu yang covernya bagus, isinya nggak ada. Nah, isinya nggak mutu menurut saya. Covernya cakep. Ada sebaliknya, mungkin kayak manuskrip begitu, ya covernya nggak enak dilihat tapi isinya mutu. Nah, yang baik itu memang covernya bagus, isinya bagus. Nah, kalau kita tertarik, di mana tertariknya kita karena gimmick, ya nggak salah. Kalau memang itu yang di hatinya, memang itu yang muncul. Jadi Islam itu hanya menuntut
yang ijtihad Anda, menurut pikiran Anda memang yakin orang itu yang akan lebih baik untuk memimpin. Salah bukan keurusan kita. Yang tidak boleh adalah memilih pemimpin, sudah tahu ada yang lebih baik, kok ngambil yang tidak baik karena ada kepentingan lain. Bukan kepentingan maslahat umum, kepentingan pribadi lah, seperti harta atau jabatan, itu kepentingan pribadi. Transaksional gitu. Transaksional atau kepentingan kelompok ini sama-sama dari mananya. Umpamanya, ini sama-sama dari Jawa, ini sama-sama dari Padang, ini sama-sama dari Medan. Kalau itu yang menjadi motifnya, itu tidak baik menurut agama. Yang baik motifnya orang ini memang mampu, orang ini memang adil, dan ini yang dipilih. Jadi kalau nanti memang tertarik pribadinya kepada seorang karena gimmicknya, karena gagasannya, mungkin tertarik karena wajahnya, boleh Pak, boleh. Tapi yang paling penting adalah dia yakin dengan orang ini yang terbaik untuk memimpin Indonesia. Bukan pengaruh apa-apa, tapi pengaruhnya karena kemaslahatan di dalam memimpin bangsa ini. Waduh, memang berarti kita harus memiliki beberapa bisa dibilang tuh dari sisi penampilannya, yang pasti juga kinerjanya atau kualifikasinya. Kualifikasi. Jangan transaksionalnya. Atau pragmatisme. Nah, tadi kita juga ngomong mengenai serangan fajar. Nah, hukumnya money politik apa, Ki? Udah dijelaskan di Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hukumnya haram. Haram itu artinya kalau dilaksanakan berdosa, diancam dengan siksa neraka. Kalau ditinggalkan demi taat kepada Allah, dia dapat pahala. Jadi kalau ada orang pagi-pagi besok tanggal 14 itu mau nyoblos, ada yang ngasih minyak goreng. Wah, ini nggak seperti biasanya. Ini minyak goreng apa? Ibu pilih yang 0. Berapa awamanya? Itu jangan diterima. Kan itu sudah money politik. Tapi kalau Mas Ari Untung bawain beras ke orang fakir, ya terima aja. Karena nggak ada urusan dengan pilih calon. Tapi kalau sudah jelas ini kasih untuk diberikan semuanya tempelan nih capres cawapresnya. Ada anjuran milihnya gitu. Nih calon legislatifnya kan barang desa itu. Nah, dengan pemberian untuk milih tertentu itu jangan diterima. Termasuk dengan influencer mungkin? Pengaruh sama juga? Ya sama, influencer kalau memang dia tidak yakin, tapi kalau dia yakin bahwa ini memang lebih baik, lalu kemudian mengkampanyekan, nggak apa-apa. Nggak, maksudnya memilih karena dia dibayar. Sama juga berarti? Itu money politik juga? Sama, money politik juga. Mau influencer mau orang biasa, mau influencer lebih banyak dosanya. Kenapa? Mempengaruhi orang banyak kan? Orang yang banyak ya? Oh iya. Dirinya, bukan dia sendiri ya? Bukan dia sendiri, tapi kalau influencer, Mas Ari Untung senang 01, oke. Berkampanye untuk 01, oke. Senang 02, kampanye untuk 02. Dengan ijtihadnya Mas Ari Untung itu bagus. Itu 03, dari Mas Ari Untung yang baik, silahkan. Jadi kita hanya minta dipilihlah sesuai yang ada pada hati nurani Anda, yang itu yang terbaik itu. Jadi influencer udah tahu nih yang lebih baik umpamanya 01. Kemudian karena dibayar milih 02. Itu pasti dosa. Atau udah tahu ini yang 02 lebih baik, tapi karena dibayar pindah ke 03 umpamanya. Itu juga dosa gitu loh. Karena dia tahu mana yang terbaik, tapi kok ditinggal karena dibayar. Jadi menurut hati nurani gitu ya? Ya. Pada saat mungkin warga nih terima semacam serangan fajar, diterima uangnya, tapi nggak dipilih, itu gimana? Dia misalnya diterima uangnya aja, tapi pilih sesuai itu nurani, itu gimana? Iya, itu namanya nipu. Salah juga. Tapi kalau dia dikasih tanpa ada akad, nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi ada orang bagi bawa beras, tidak ngomong apa-apa, ya diterima saja lah. Tapi kalau namanya, Pak pilih ya 02, pilih Pak ya 03, pilih Pak 01, ini beras. Iya Pak, saya pilih. Tapi ternyata ketika nyoblos, tidak. Itu namanya, nerimanya tuh nipu. Nyoblosnya udah bener, sesuai hati nurani. Kecuali nggak ngomong ya, atau juga mungkin terima aja, tapi nggak pakai akad gitu. Nggak usah akad gitu, tapi kalau udah dikasih tempelan, itu akad udah, ya? Ini kan angka tuh bisa dengan lisan, bisa dengan isyarat. Gitu. Isyarat tuh bisa diakad juga? Ya kan kita seperti beli di minimarket kan nggak ada akad, tinggal bayar, pergi kan diambil, bayar, pergi. Itu bisa juga. Jadi jual beli itu bisa saja dengan, ini kan cuma jual beli suara istilahnya. Yang itu tidak sah ya jual belinya. Adalah orang yang
membayar, mendapat barang, bisa dengan saya membeli, saya menjual. Bisa saja dengan cara isyarah, ketika orang bayar, kemudian barang dibawa, udah sama dengan jual beli. Kalau misalnya influencer nih, dibayar untuk memilih satu ini, padahal tapi hatinya ke sini. Udah dibayar sih. Iya. Udah dia pilih nomor sekian gitu. Tapi pas nyoblos yang lain. Dia dosa apa nggak? Ya kalau dia memerintahkannya, kemudian dia ngikutinya, ya, saya pikir dosa. Udah jelas nggak layak, kenapa dia dikampanyekan? Itu dosanya buat orang banyaknya. Orang banyaknya itu milihnya dia benar. Milihnya benar, tapi dia tanggung jawab sama orang banyak. Orang banyak udah jelas dia nggak baik, kenapa mengkampanyekan dia nggak baik kan gitu. Sehingga orang terpengaruh, sehingga memilih sesuai dengan influencer itu. Anggap gini saja lah, Mas Ari Untung anggap ini yang baik. Kemudian pilihan baju lah, ini yang baik menurut Mas Ari Untung. Tapi untuk menipu orang pada masyarakat, ini nggak dikampanyekan, yang nggak baik dikampanyekan yang baik loh ini, sehingga orang beli ke sini. Ini nipu apa nggak sama orang? Sampai sudah tadi ini yang lebih baik. Iya, analoginya pas. Analoginya pas. Itu ketika sampean beli nggak ada urusan dengannya sampean beli, itu nggak ada dosanya sama milih yang benar. Tapi membuat orang tertipu, memilih yang tidak baik, itu yang dosanya tersendiri, yang udah jelas dirinya sendiri nggak yakin ini kok Anda mengkampanyekan ini. Dosanya dinipunya orang ini, bukan miliknya, tapi nipunya orang ini. Ya ini padahal analogi dagangan aja. Dagangan aja, apalagi memilih pemimpin. Ini udah jelas nggak lebih baik, tapi kenapa Anda mengkampanyekan ini? Jadi gimana nih Kiai? Ibaratnya sekarang ini, karena dalam beberapa hari lagi, jari ini akan melakukan sesuatu yang bisa dibilang kalau sudah dari obrolan barusan, ini tanggung jawabnya besar. Dan juga bukan hanya 3 menitnya itu, setelahnya akan jadi besar. Kira-kira kriteria pemimpin yang terbaik itu gimana Kiai? Yang mungkin bisa jadi bahan analisa dalam beberapa hari terakhir ini gitu Kiai. Kalau mengutip dari yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, pasti kriteria pemimpin itu kembali kepada sifat Rasulullah SAW. Nabi itu sifat sindik, jujur. Mari kita cari dari yang 3 ini mana yang paling jujur. Yang paling jujur dari yang paling jujur. Kemudian setelah sidik ini pertama menjadi landasan. Karena semuanya kalau sudah nggak jujur itu bisa menjadi berabe. Ya, dia akan menjadi rusak semuanya. Karena berasal dari soal jujur dan kepentingan kita untuk membangun karakter kejujuran. Itu menjadi sifat. Kemudian yang kedua adalah amanah. Mana di antara yang 3 calon ini yang paling bisa mengemban amanah? Mereka sudah punya track record masing-masing. Mana secara pengalamannya yang paling amanah? Kalau yang mungkin pendatang baru nggak pernah memimpin, kita nggak bisa melacak. Sekarang kan jejak digital nggak bisa diingkari. Iya, benar. Itu baru jejak digital. Kemudian namanya jejak kebijakan itu nggak bisa diingkari. Mereka masing-masing namanya Pak Anies pernah jadi gubernur, Pak Ganjar pernah jadi gubernur, lalu Pak Prabowo sudah pernah menjadi Menhan dan juga pemimpin partai. Mari lihat dari kebijakannya masing-masing ini mana yang paling amanah di dalam mengemban konstitusi kita, mengemban sumpah jabatannya, mana yang lebih banyak berpihak kepada rakyat. Tabligh, sidik amanah tabligh. Yang ketiga ini apakah mana yang bisa komunikasinya lebih nyaman? Tabligh ya. Kan kita tidak hanya bikin kebijakan, tapi mengkomunikasikan. Mana yang lebih baik komunikasi. Kemudian mana yang bisa diakses semua kebijakan oleh masyarakat. Karena sekarang kan mulai kepemimpinan masyarakat kepengen tahu dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Sidik amanah, tabligh, lalu fatwa, mana yang paling cerdas. Tiga-tiganya tidak parsial. Tidak hanya sidik saja, tidak hanya amanah saja, tidak hanya tabligh. Tapi fatwa itu ada satu kesatuan dari 4. Kalau umpamanya sidiknya minus, apakah amanahnya bagus, apa tablighnya bagus, fatwanya apa enggak. Itu bisa dilihat dari 4 unsur ini, dari 3 calon. Mana ketika akumulasi nilainya yang paling tinggi. Ketika ini sudah yang paling tinggi, mana ditarik lagi.
mana yang kira-kira untuk Indonesia 5 tahun ke depan yang paling pas. Karena pemimpin itu cermin dari yang dipimpin. Saya contoh paling kecil. Kalau saya sini pimpinan pesantren, ya karena saya kiai. Iya. Jadi kan nggak mungkin umpamanya pesantren pimpinannya adalah umpamanya ketua preman. Iya, benar-benar. Ya begitu juga kiai nggak mungkin jadi ketuanya preman. Jadi preman pasti pimpinannya preman. Kiai ada pimpinannya dari status pendidikan kiai. Pimpinan apa? Sepak bola pasti adalah dari kalangan pesepak bola. Jadi pemimpin itu adalah mencerminkan dari orang-orang yang dipimpin. Maka sistem demokrasi itu ada korelasinya dengan pandangan Islam, dipilih siapa suara terbanyak. Mungkin kita nggak suka, mungkin kok bisa itu yang dipilih ya? Ya mungkin mayoritas pemilih kita seperti itu karena one man one vote. Iya benar. Ya, suara profesor dengan suara yang mohon maaf namanya orang yang tidak lulus SD. Nah, gitu. Anggaplah perusahaan antar manajer, dirut dengan cleaning service, nggak beda suaranya. Meskipun yang ini melalui kontemplasi pemikiran tadi untuk mencari yang terbaik, sementara ini yang penting nyoblos pas dibuka dicoblos. Kadang-kadang nggak lihat. Ya, tapi sama bobotnya ya. Bobotnya sama. Beberapa teman ada yang terpilih sebagai anggota DPD itu karena hanya ketika dibuka dia gambar pertama. Jadi males ngeliat yang lain langsung dicoblos. Akhirnya dia yang jadi. Ada yang begitu kemarin itu. Posisi menentukan prestasi. Itu. Jadi jangan terlalu dia agak bulat cara memilih. Ada orang yang paling sederhana. Mungkin sampai sekarang belum tahu siapa yang mau dipilih. Pas dibuka mana yang dilihat pertama, langsung dicoblos. Kayak semacam insting aja. Yeah. Oleh karena itu kewajiban kita termasuk Mas Ari Untung dengan cara begini kan edukasi pada masyarakat. Ada tanggung jawabnya loh. Jangan main-main. Yeah. Nah, ayo kita tentukan nasib Indonesia dengan cara kita jujur sesuai hati nurani kita, mana yang baik lalu kita pilih. Yang terbaik lah, semua baik. Yang terbaik untuk kita pilih. Aduh, ini menarik nih. Jadi memang kisi-kisinya paten banget itu barusan saya dengar ini. Memang sesuai dengan apa namanya sifat-sifat Rasulullah SAW, Masya Allah luar biasa ya. Saya juga jadi teringat ada satu quote itu mengatakan begini kayak ya. Memang ketika tadi ngomongin tablik tadi itu, sekumpulan kelinci yang dikepalai singa lebih menakutkan dibanding sekumpulan singa dikepalai kelinci. Itu. Artinya betapa pentingnya seorang pemimpin gitu ya. Kalau kita punya kiblat ya, artinya punya panutan lah, punya semacam gambaran yang perlu kita ikuti itu siapa? Ya Rasulullah. Rasulullah itu coba bisa bayangkan Bilal. Ya mohon maaf, Bilal itu dari budak sahaya, tampangnya juga tidak mempesona, tapi Rasulullah bisa mengangkat dia menjadi orang yang legend dengan adhannya. Gitu kan. Banyak di sekitar Nabi itu bukan orang-orang hebat sebenarnya, kalau sedang memang sudah hebat kan gitu. Tapi sekarang ini kadang-kadang awalnya seperti Umair itu tidak orang-orang yang terhebat Umayyah, tetapi ketika bersama dengan Nabi dia menjadi hebat. Jadi seorang pemimpin itu bukan karena memimpin orang yang hebat-hebat, tapi bagaimana ketika dipimpin oleh seorang pemimpin itu menjadi hebat. Itu pemimpin. Nah, biasanya arah sebuah bangsa, arah sebuah organisasi, perkumpulan, itu tergantung pada pemimpinnya. Kenapa? Karena dia yang bisa bikin kebijakan. Arahnya keputusan itu ada di situ. Iya benar. Ini ada keputusan, ada 5 pilihan keputusan. Seorang pemimpin itu bukan pekerja. Iya. Ya, bukan pemimpin itu bukan karena dia di pinggir jalan, datang. Itu sekedar tahu seperti Sayyidina Umar itu pengen tahu bagaimana kondisi masyarakat, takut ada yang lapar, survei. Tapi bukan di jalanan, tapi dia bikin keputusan. Iya. Jadi keputusan itulah yang akan menentukan nasib dari sebuah bangsa atau sebuah perkumpulan atau sebuah organisasi. Itu fungsinya pemimpin. Maka maju tidak maju sebuah kelompok atau negara, itu tergantung pemimpin. Jadi namanya singa semua siap menerkam, tapi di depan kelinci nggak berani perang, akan pulang semua nih singanya semua. Yang benar kenapa singanya nurut sama kelinci kan? Nah, itu kenapa nurut? Karena di sini mungkin tidak ada yang mau tampil sebagai pemimpin. Makanya tidak boleh dalam satu perkumpulan tidak ada pemimpin itu. Akan lebih rugi ya. Pemimpin zalim pun lebih baik daripada suatu komunitas nggak ada pemimpin. Maka saya bilang golput itu haram di situ. Kalau golput Indonesia nggak ada yang memilih, kan cuma sebagian Pak. Ya kalau ini menjadi gerakan anti memilih, partisipasi kita kan nggak ikut apa-apa gitu loh.
Nah kalau nggak ada pemimpin, 1 jam itu lebih berat daripada pemimpin dolim meskipun 1000 tahun. Menarik analoginya kayak ini. Berarti kalau kayak mobil lagi jalan, supirnya nggak ada, itu lebih bahaya. Lebih bahaya daripada supirnya masih ugal-ugalan. Mendingan ugal-ugalan tapi ada supir. Ada supir, daripada nggak ada supir udah pasti dia nggak bisa dikendalikan. Contoh kecil aja, nggak ada pemimpin, siapa yang akan mengatur kepolisian? Siapa yang mengatur tentara? Siapa yang mengatur hakim? Mereka nggak ada pemimpinnya. Menarik nih. Maka tidak boleh dalam satu perkumpulan ada 3 orang yang tidak ada pemimpinnya. Kayak begini teman tim harus ada pemimpinnya. Nggak boleh umumnya jalan 5-10 orang nggak ada pemimpinnya. Ini pasti kocar kacir. Iya. Nggak tahu mau kemana, ketemu di mana gitu ya. Itu jadi pemilihan presiden legislatif itu adalah sunnatullah, sunnah Allah yang Allah berikan kepada kita. Tinggal mana sistem yang paling baik yang bisa kita sepakati. Kemudian kalau sudah ada sistem, kemudian dicari orang siapa yang paling tepat untuk kita pilih. Nah, sekarang ada yang unik nih kayak ini. Sepertinya masyarakat Indonesia ini agak rancu menentukan mana yang jadi popularitas dan elektabilitas itu seolah-olah sama. Elektabilitas kan sesuatu yang memang kualitasnya dan sesuai dengan sudah diketahui lah kualitasnya gitu ya. Kalau popularitas kan semua orang udah gampang viral sekarang gitu. Nah ini tentunya bagaimana caranya kayak untuk memilah itu nih masyarakat. Itu saya sebenarnya beda antara viewer dengan follower. Ya benar. Iya benar. Dulu itu kiai-kiai itu banyak followernya, nggak banyak viewernya. Benar. Sekarang influencer tuh banyak viewernya meskipun nggak banyak followernya. Iya. Jadi kalau viewer tuh orang yang penting tahu, ngerti, ada nama. Tapi apakah dia simpati? Jadi elektabilitas itu tidak paralel dengan popularitas. Popularitas hanya dikenal, tapi elektabilitas adalah orang yang mau milih. Dikenal tapi ada keterkaitannya. Keterkaitan untuk memilih. Dia mengagumi, dia ada kecocokan, itu ada elektabilitas. Tapi kalau popularitas, mungkin ada orang yang sangat menjengkelkan, tahu semua nama orang ini menjengkelkan. Tapi ini nggak pengen. Jangankan milih, denger aja malas orang. Tapi orang tahu itu namanya populer. Menarik. Tapi kalau elektabilitasnya mungkin tidak banyak viewernya, nggak banyak orang kenal. Tapi setiap orang yang kenal mau memilih dia. Makanya kan nggak banding paralel, nggak paralel kadang-kadang. Orang yang nggak dikenal pas nyalon legislatif nggak kepilih. Karena orang memang cuma tahu tapi nggak mau milih. Tapi mungkin orang nggak dikenal, tapi dia anggota dewan. Karena di sekup dapilnya dia diterima dan mau dipilih. Jadi sebenarnya 2 hal yang nggak sama tapi terlihat hampir sama gitu ya? Hampir sama tapi tidak sama. Kan nggak mungkin ada elektabilitas tanpa orang itu dikenal, iya. Tapi belum itu populer kan gitu. Tetapi tidak setiap orang yang dikenal kita akan memilih, belum tentu. Kayak literasi sama closing lah kalau dalam ilmu marketing itu. Semua tahu produk itu, tapi bisa di closing apa enggak? Bisa ada yang transaksi apa enggak? Ternyata kan belum tentu juga. Diiklanin sih iya. Tapi belum tentu beli orang. Belum tentu orang. Benar. Nah kalau sudah beli pasti karena tahu atau karena ikut-ikutan bisa saja. Tapi minimal tahu barangnya. Udah tahu dulu ketika kemudian kepo baru pengen tahu lebih dalam. Lebih dalam gitu. Jadi tidak paralel orang yang populer kemudian pasti dipilih itu belum tentu. Tapi orang yang dipilih minimal yang milih itu kenal. Kalau nggak kenal berarti milihnya mabok dia. Kayak tadi tuh ya paling depan doang. Paling depan dipilih dia jadi. Nah ada lagi nih Kiai. Kalau zaman sekarang ini kan zaman sosial media ya. Jadi orang mudah untuk mengakses apapun gitu. Dan orang seperti masing-masing seperti punya media sendiri juga gitu ya. Saking banyaknya ini orang bisa ngomong apa aja gitu ya. Nah apalagi di kontestasi politik capres ini nih, itu perang medianya luar biasa kayak gitu ya. Ada yang tiba-tiba mungkin dibatikin gitu prestasinya kayaknya macam-macam. Tapi ya kemudian juga ketika nyerang yang berseberangan juga habis-habisan gitu. Nah kemudian kata-kata komen itu udah kayak nggak ada adab sekarang kayak. Maksudnya semudah itu orang meluncurkan sesuatu antara jempol sama handphone dekatnya jaraknya dekat nih. Mau sekelas mau itu presiden, mau itu menteri, mau itu apa itu mudah mereka tuh ngomong seenaknya gitu. Kalau dulu mungkin hilang tuh kayak itu. Sekarang gampang gitu ngomong orang.
Ya dulu hilang kan karena masih 1-2. Kalau udah kebanyakan bisa dihilangin semua kan nggak mungkin. Ya karena udah terlalu banyak. Terlalu banyak kan kamu dia. Itu sekarang disebut dengan netizen journalism. Jadi setiap netizen itu jadi jurnalis. Dia bisa meliput dirinya sendiri, bisa menyebar karya sendiri, bisa juga menyebarkan mempropaganda dari yang dia inginkan. Jadi semua orang ada. Makanya di MUI itu melakukan fatwa namanya fikih media sosial. Bagaimana kita berinteraksi dengan media sosial yang baik. Semua kan bisa seperti halnya sekarang masuk YouTube bisa. Disiarin sendiri, diviralkan sendiri bisa. Bahkan mungkin bisa satu sendiri, dipegang sendiri HP-nya, ngomong sendiri, disebarkan sendiri. Udah nggak butuh yang lain gitu. Nah, di situ sebenarnya ujian bagi Muslim, tarku malaya nih. Ya, min husni islamil mar'i tarku malaya. Termasuk Islamnya orang, itu kalau dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau kita larut di dalam situ termasuk Muslim yang tidak baik sebenarnya. Jadi, yang kedua adalah bagaimana kita bisa menerapkan tentang karakter kita di dalam menerima informasi. Makanya kalau Al-Quran memberitakan tentang tabayun, fatabayun, antusibu kaum bijahalati, fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Coba kalau ada apa-apa informasi itu jangan Anda terlalu cepat lah reaksi atau memberikan reaktif atau respon. Atau termasuk kita membuat sehingga orang menjadi masalah. Gitu. Khawatir dengan informasi kita ini menyebabkan ada orang yang tersakiti, ada orang yang terlukai, mungkin ada orang sampai menyesal, ya kesedihan yang terus-menerus gara-gara ulah kita. Oleh karena itu kita memahami media sosial itu sebagai ya pisau bermata dua. Satu sisi bagi kita seperti begini, hanya berdua begini, lalu teman-teman yang hadir seadanya ini bisa lebih nyebar lebih banyak menjadi maslahah. Tapi ada juga kan yang dengan begini menyebarkan keburukan malah menjadi mafsadah sekian banyak. Oleh karena itu di kita pandai-pandailah kita ini memainkan media sosial itu untuk kebaikan. Jangan sampai larut di media sosial. Bahkan mungkin nggak sedikit lah orang tidurnya nggak pernah nyenyak karena mau tidur membaca status, story, dan seterusnya. Kebawa tidurnya nggak nyenyak. Pas bangun, buka lagi story. Buka lagi status teman-teman. Kalau lagi enak, kita nggak mikir dengan orang yang enak. Kalau pas kita lagi sedih, ada orang jalan-jalan, ada orang dilantik naik pangkat, ada orang... susah. Itu kadang-kadang ada orang, apalagi seangkatan. Dulu kan seangkatan mas saya dia. Saya tuh sedih. Rumah belum punya, mobil belum punya. Kok teman sudah punya rumah, punya mobil, udah pergi ke Amerika, pergi jalan-jalan kemana. Itu bisa sakit loh, bisa dia balik itu tidurnya nggak nyenyak. Malah mungkin nyalain di sebelahnya, suaminya. Ini gara-gara bersuami ini nih saya nggak naik-naik. Jadi sebenarnya kita harus memanage juga karena kadang-kadang yang pastilah bukan yang diupload itu yang baik-baik dari orang kan, yang sedihnya nggak diupload. Sementara kita merasakan yang sedihnya, baiknya nggak disyukuri. Akhirnya dengan media sosial bukan tambah baik dia, tapi tambah banyak ratapan itu. Makanya meninggalkan yang tidak perlu, seperlunya saja menggunakan media sosial, kepentingan kebaikan. Ini jangan sampai habis waktu dengan media sosial. Apalagi kita menyelarut kena hoax di media sosial lebih parah lagi. Lalu meresponnya dengan ghibah dan fitnah di media sosial tambah parah lagi. Jadi media sosial ini ya mau tidak mau nggak bisa kita hindari, satu yang niscaya. Tapi bagaimana kita bisa sebaik mungkin memperlakukan dan kita tidak larut oleh media sosial. Wah, itu dia, ini nasihat yang luar biasa. Ya ibaratnya memang sekarang banyak di zaman sekarang ini banyak yang orang hidupnya buat sosial media gitu, bahkan bisa nggak bisa tidur karena selain yang Kiai bilang tadi, ada yang bingung besok mau ngepost apa gitu kan. Makanya kami sosial media buat kita komedian aja Kiai, karena ya udah riwah sih sebenarnya kehidupannya sekarang ini. Jangan sampai kita tambah jadi elemen-elemen yang memperkeruh keadaan. Kesian juga memang. Tapi memang sekarang ini teman-teman semuanya banyak hal yang ini banyak ilmu yang kita dapat ini, banyak kisi-kisi yang sudah kita dapat. Mudah-mudahan di beberapa waktu ke depan ini mempermudah kita untuk kemudian dalam menentukan calon pemimpin kita gitu, sesuai dengan apa yang diutarakan Kiai. Oh ya tadi saya ada yang lupa Kiai. Tadi kan nanya ke orang, jangan yang nge-tips segala macam.
Kita perlu istiqoroh juga nggak Kiai sebelum kita nyoblos itu? Nggak perlu. Nggak perlu. Istiqoroh itu lebih banyak soal kepentingan pribadi. Mas Arie Untung mau milih calon istri, kalau udah punya istri, atau mau lagi gitu ya. Banyak ya. Nanti ibu malah mau nyari calon menantu. Itu istiqoroh, pekerjaan, istiqoroh. Itu kepentingan pribadi minta petunjuk pada Allah. Tapi yang kepentingan sosial begitu, itu tidak korelatif dengan istiqoroh. Yang bisa adalah melacak track record orang. Karena ini udah bisa dirasionalkan. Jadi gak usah istiqoroh mana yang paling baik ya Allah. Tapi kalau bingung saya bukan istiqoroh, nanya sama orang. Ya, nanya siapa yang paling tepat. Tapi apakah dilarang ya kalau istiqoroh ya silahkan. Boleh-boleh saja. Tetapi ini wilayahnya rasional, bisa dilihat, bisa didiskusikan, bisa juga diperdebatkan. Nah, mungkin juga bisa satu saat kita bertukar pikiran dengan yang lain, gitu ya, untuk memilih mana yang paling tepat itu kondisi. Kadang-kadang ini persoalan Indonesia soal korupsi, maka carilah orang yang pandai dan berani memberantas korupsi. Indonesia ini butuh mengentaskan kemiskinan, berarti cari orang yang pintar dagang yang bisa mensejahterakan. Indonesia ini butuh tentang bagaimana peningkatan SDM, maka dicari pemimpin yang itu SDM-nya bisa dieksplor, bisa ditingkatkan. Jadi sebenarnya pemimpin itu harus mencerminkan kebutuhan orang-orang yang dipimpin. Jadi bisa saja ini orang bisa mensejahterakan, tapi orang nggak butuh sejahtera. Tapi butuh apa? Membutuhkan tentang pendidikan, membutuhkan tentang kesehatan. Jadi orang itu akan pas pada waktunya, di mana dan pada tempatnya. Jadi pemimpin itu tidak, wah ini karena orang pinter semata kemudian bisa semuanya, enggak juga. Jadi tergantung kepada kondisi umat membutuhkan pemimpin seperti apa. Makanya pemimpin adalah cermin dari orang-orang yang dipimpin. Berarti kalau kita ingin satu profil sosok tertentu mesti memantaskan diri berarti. Mestinya warganya juga berarti pemimpin yang ada itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Masya Allah. Kan susah ya orang intelektual, profesor, suruh mimpin di pasar. Dia profesor, pemilihan tentang kepala pasar. Bukan tupoksinya beliau. Bukan tupoksinya, kalau dengan orang-orang yang sudah biasa mengatur pasar itu, mungkin dia nggak berpendidikan. Dia nggak berpendidikan bisa mengalahkan profesor. Profesornya umumnya sains, suruh ngatur pasar. Bukan berarti profesor itu bodoh, tidak. Tapi ya masyarakat yang mau dipimpin ini, yang tepat adalah mantan-mantan preman pasar, umpamanya, atau manajer-manajer pasar, umpamanya. Jadi satu tempat itu memang memilih pemimpin sesuai dengan cermin masyarakatnya itu. Wah, keren juga sih itu ya. Jangan sampai kita mungkin terlalu halu gitu ya, berarti sesuatu yang kejauhan gitu. Iya. Katanya belum butuh kitanya. Nah, satu hal nih Kiai sebelum kita tutup Kiai. Ini pertanyaan yang kayaknya tepat nih kalau diluncurkan ke Kiai, karena Kiai juga salah satu ketua MUI juga, kemudian juga ketua pendidikan di bagian pendidikan di NU juga. NU ini selalu ada di kancah perpolitikan nasional karena memang jumlahnya kan ibaratnya sangat luar biasa banyak itu di Indonesia gitu ya. Nah, menyingkapi sekarang ini dari setiap calon ini ada nuansa NU-nya nih. Nah, bagaimana sih sikap NU dengan hal ini? Pertama, NU itu memang lahir dari situasi politis. Jadi ketika NU berdiri pertama kali memperjuangkan ideologi karena memang secara gerakan politik di Hijaz saat itu menghilangkan ideologi yang dijunjung oleh NU seperti Hazanah. Ya. Jadi itu kerangka ke NU. Kemudian kiai-kiai itu pasti dia juga secara tidak langsung pasti juga bersentuhan dengan politik, mempengaruhi masyarakat. Masyarakat mau ngaji, masyarakat mau didakwain, itu kan pasti bersentuhan dengan politik. Yang ketiga, jumlah yang besar NU itu pasti bagi orang yang pengen cari dukungan, ya apalagi sekarang pilihan langsung, pasti datangnya ke NU. Nah, oleh karena itu NU pernah jadi partai politik, ya. Kemudian pernah ya? Pernah, tahun 55 kan NU sebagai partai politik. Setelah itu menarik diri, NU tidak lagi sebagai partai politik. Tetapi pas ketika reformasi kemarin, NU bikin PKB. Partai politik NU itu secara politik di PKB.
Tapi NU juga pernah masuk di dalam gabungan di P3. Ketika difusi dulu seluruh partai-partai Islam itu dijadikan satu jadi P3, NU termasuk adalah orang yang mendukung di P3. Tapi pas ketika itu zaman Soeharto runtuh, ada kewenangan, ada euforia kemerdekaan untuk bikin partai politik, bikin PKB, dan Gus Dur sendiri yang memimpin saat itu, gitu ya. Nah, partai politik ini belakangan menjadi tidak otomatis adalah NU, karena NU tidak berpolitik, yang berpolitik partainya adalah PKB. Nah, sampai sekarang yang dipilih NU adalah netral, tidak berpolitik secara institusi. Tapi hak pribadi, makanya kalau saya mau berpolitik, kemudian beberapa teman namanya yang sekarang pengurus NU, silahkan berpolitik, tapi jangan bawa-bawa nama NU. Makanya mereka dinonaktifkan secara kepengurusan. Hak pribadinya, itulah NU itu masing-masing punya independensi di wilayahnya masing-masing, sehingga punya pilihan yang beda-beda. Dan itu memang sengaja oleh para calon itu ya dipecah. Kalau dia masuk ke sini, yang NU, cari orang NU yang tidak ke sini, ambil ke sini. Sehingga NU tak pernah bulat pada satu calon. Jadi ada 01, ada orang NU ya. Kenapa? Ada PKB pasti banyak orang NU yang ke 01. Kemudian di 02 ada Habib Lutfi. Udah jelas di situ di 02 itu ada beberapa kiai yang lain. Umpamanya kayak Gus Ali, umpamanya masuk di 02. Udah jelas dia ada kiainya. Di 03 juga jelas banyak kiainya ya kan. Ada Pak Mahfud di situ ya? Ada Pak Mahfud di situ juga. Warga NU lah, orang Madura kan pasti NU dulu baru lahir. Setelah Mukarna baru masuk Islam. Iya benar. Nah dari sebelum lahir udah NU dia. NU baru lahir dia. Baru lahir udah NU dia. Baru Mukarna baru masuk Islam dia. Bahasa bercanda. Itu udah ada NU-nya semua. Jadi kayak sengaja memang dalam perpolitikan nasional ketika pemilihan langsung itu menjadikan bagaimana NU itu tetap masuk di dalam calonnya dia. Nah, minusnya NU tidak bersatu, NU tidak utuh. Tapi plusnya manapun yang menang, ya tetap NU yang menang. Jadi, ada yang jagain gitu? Artinya apa? Orang NU itu bisa bermain politik praktis, tapi yang tadi awal, NU sebagai lembaga, dia berbicara soal politik keadaban. Jadi bukan siapa yang menang, kita hanya nitip Indonesia yang menang, Indonesia yang maju. Jadi siapapun nanti yang terpilih pasti adalah dalam rangkulan NU secara kelembagaan, karena bagaimana memajukan Indonesia ke depan. Itu yang kita lakukan. Tapi secara individu, ya manapun yang menang pasti ada orang NU-nya yang menang. Tapi PBNU-nya, artinya kepengurusan NU-nya, lembaganya tetap tidak berpolitik, pilihannya tetap adalah netral. Tapi hak politik pribadi kan nggak bisa kita halangi. Dan itu diberikan kebebasan. Yang penting Anda nonaktif, jangan sampai Anda masuk ke satu calon bawa-bawa nama NU. Tidak boleh ada deklarasi di kantor NU gitu. Anda secara pribadi silakan. Merapih ya, ibaratnya kalau mencalonkan diri berarti nggak menjabat di situ. Iya menjabat gitu. Jadi nonaktif, kita tidak dikeluarkan nonaktif. Nanti setelah selesai diaktifkan kembali. Biar dalam pada proses itu tidak bawa nama NU, tapi kepentingan pribadinya. Yang kita titipkan dari NU, siapapun di partai manapun, di calon manapun, tolong bawa tentang kemajuan Indonesia dan kemenangan Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Ini banyak nih kisi-kisinya. Ini daging semua teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan menonton ini tambah jelas pilihan kita masing-masing sesuai dengan semacam tadi itu pakem yang disediakan sama Ustadz untuk mempermudah pilihan tadi ya. Tapi Kiai nyoblos kan? Pasti nyoblos. Nyoblos ya. Pasti milih. Kan tadi kan haram kalau nggak milih. Oh nggak milih haram ya. Mau nyebutin nggak Kiai angka berapa? Tidak, nanti yang perlu ke saya silakan japri. Kan ketika milih rahasia. Iya benar. Semua milih ketika masuk di bilik suara kan rahasia. Iya. Saya melakukan itu. Jadi saya akan milih dan saya serahasia di bilik suara itu. Tapi kalau ada orang bingung, Mas Ari, saya milih yang mana? Kayak japri aja saya nanti jawab. Waduh, Masya Allah. Langsung ya DM Ustadz kalau gitu ya. Guys, ini mudah sekali ternyata. Kita pikir mungkin agak sedikit sulit untuk menentukan karena semua
semua yang tampil sebagai calon presiden dan wakil presiden adalah anak-anak bangsa, mereka-mereka yang sudah terbaik tentunya juga. Dan juga ada beberapa kriteria yang tentunya juga tadi sudah beberkan oleh Kiai ya. Si Rasulullah SAW, yaitu ada sidik, amanah, tabligh dan juga fatonah. Isi aja formulirnya dibandingkan semuanya itu mana yang kira-kira secara skor menurut penilaian teman-teman yang paling tinggi gitu ya. Dan ini tentunya karena semua sudah baik, kita pilih yang paling baik ya Kiai ya. Jadi tidak tanpa mengecilkan satu dengan yang lainnya, dan semuanya ternyata pernah menjabat. Tadi Kiai bilang yang dipilih ini sudah memimpin. Jadi bagaimana cara memimpinnya, tinggal kita lihat aja track recordnya bagaimana cara memimpin masing-masing. Ada yang di wali kota, ada yang di kementerian, ada yang gubernur, pokoknya sudah semudah itu. Jadi mudah-mudahan nggak bimbang lagi teman-teman semuanya, pilihan-pilihan terbaik mudah-mudahan akan menjadi kebaikan masa depan Indonesia. Amin. Bismillah. Biasa nih. Jazakallah khair. Hayakumullah. Waduh, masya Allah, ini daging luar biasa. Sedikit pesan untuk ini Kiai, adem-ademan abis nyoblos biasanya biar nggak tegang lagi. Ya teman-teman sekalian, kita kan sudah berkali-kali bagi mungkin usia seperti saya nyoblos. Mungkin ada yang baru nyoblos pertama kali ya kan, bagi teman-teman yang Gen Z itu. Jangan lupa niatin bahwa mencoblos ini adalah untuk kebaikan Indonesia. Kalau saya tidak bisa jadi pemimpin, maka menjadi orang yang dipimpin yang baik. Kemudian mensupport terhadap pemimpin. Memulai cara bagaimana mensupport pemimpin adalah dari cara memilih pemimpin ini. Pastikan itu berangkat dari hati nurani, dalam ijtihad kita itu yang terbaik untuk memimpin Indonesia. Kalau itu bisa kita lakukan, niatkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah kita punya pemikiran, proses diskusi, kontemplasi, lalu ini yang terbaik, udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bari udah lepas dari kewajiban karena memang kita memilih yang menurut kita terbaik. Tapi selesai itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Ini keren banget ya. Jadi teman-teman semuanya, kadang-kadang pilihan kita nggak menang. Pada saat kemudian yang kita pilih nggak menang, yang menang pilihan yang lain, tetap kita harus patuh dan juga menghormati pilihan itu ya. Nah, kita ini memilih bukan karena memilih karena kemenangan, atau bukan memilih memastikan yang pilihan kita yang menang, tapi kita memilih karena kita yakin itu yang benar. Oleh karena itu, karena kita yakin benar, maka bukan hanya persoalan menang di dunia, tapi juga kita ada pertanggungjawaban di akhirat. Jadi kalau yang kita pilih itu menang, berarti kita dapat di dunia dan juga di akhirat. Tapi minimal kita memberikan gambaran keteguhan prinsip kita untuk memilih yang benar, bukan untuk yang menang semata. Masya Allah, ini baru nih kayaknya. Besok saya pakai nih kayaknya buat postingan, ini keren. Waduh, sekali lagi jazakallah khair Ustaz untuk waktunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang akan menjadi pelajaran dari antum, insya Allah. Mudah-mudahan juga akan tercerahkan masyarakat Indonesia, apalagi kita ini yang masih mungkin dalam kebingungan atau juga mungkin masih pilihannya ini belum jejak ya, kira-kira mana sih yang lebih dibutuhkan oleh negara kita tercinta ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung, dan semoga kita doakan guru kita selalu dalam keadaan sehat, dilindungi Allah, dan juga terus memberikan masukan-masukan yang luar biasa buat bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.